datang ke tatap muka bisa kan? PR-nya di bawah ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi kita huh. Oh, too bad. Soalnya itu nanti adalah pertemuan kita yang terakhir, betul nggak? Ya, jadi kalau yang nggak buat yang nggak bisa datang mungkin makanya kalau Anda perhatikan kan ini semua bab itu saya bahas habis sampai pertemuan ini. Oh, I see. Karena pingin saya nanti pada saat di apa namanya tatap muka mungkin kita bisa review ulang atau biasanya kan pasti ada bagian-bagian yang Anda belum terlalu jelas atau kita juga bisa mengerjakan activities yang ada di modul gitu. Ya itu kan sudah ada yang nanya phrase. Ya, itu. Oke. Nah, jadi kembali lagi kita. Kalau misalnya kita mau membandingkan, pokoknya ketika kita mau mendeskripsikan lebih dari satu benda gitu ya. Yang dideskripsikan itu kan bendanya. Mendeskripsikannya dengan apa? Kata sifat dong ya. Makanya bentuk yang bisa dibentuk dalam kata sifat itu adalah adjektifnya, bukan nounnya ya. Yang seperti apa yang ini? Misalnya kita lagi membandingkan, ini yang dibandingkan apa? Mobil sama kereta. Ceritanya mobil itu lebih murah gitu kan. Makanya kita bilang jangan naik kereta, kereta itu lebih mahal. Kalau mobil lebih murah, udah kayak gitu. Lebih 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 gitu loh. Ceritanya kalau dalam bahasa Inggris lebihnya itu kan nggak cuma sekedar lebih gitu ya. Lebihnya sedikit ya lucu gitu karena ada aturannya. Bagaimana cara Anda memberikan bentuk lebih ke dalam kata-katanya, kata sifat tersebut. Nanti Anda juga akan mempelajari bahwa karena ini kan namanya degree ya, berarti kan ada ya minimal lebih dari dua lah. Saya ada tingkat-tingkatnya juga perbandingannya itu. Nanti Anda akan mengenal ada yang namanya positive degree, ada yang namanya comparative degree, dan terakhir ada yang namanya superlative degree. Okay? Yang pertama adalah positive degree. Jadi positive degree itu yang kayak gimana? Kalau adjektif ya, ini di sini dibilang many adjectives are lexical words in their own right. Apa maksudnya lexical? Keberadaan mereka itu tidak terkait dengan kata-kata lain. Uh, Soalnya kan banyak juga yang kata-kata yang diturunkan atau ada hubungannya dengan kata-kata lain kan. Contohnya apa ya? Um, Ya, misalkan Anda punya uh, uh, respectful, aduh, colorful, colorful. Jangan-jangan yang lebih gampang lagi. Beautiful. Beautiful itu kan sebenarnya adjektif yang diambil dari beauty ya kan. Beauty dikasih full jadi beautiful. Masih denger ya? Masih ingat kan ya yang dulu itu? Nah, ceritanya di sini tuh disebutkan bahwa sebenarnya banyak kata sifat yang tidak ditambahkan dari kayak gitu-gitu. Jadi tidak bukan merupakan variasi dari kata jenis lain yang kemudian menjadi adjektif. Banyak juga yang merupakan kata dasarnya sudah adjektif kayak good, bad, ugly kayak gini. Nah, kalau kata-kata yang kayak gini yang nggak ada imbuhan-imbuhannya di belakang itu, yang nggak ada akhiran-akhirannya itu, kebanyakan terdiri dari dua atau kurang syllables. Syllables apa? Ada yang tahu nggak syllables? Syllables are ada? Nggak ada? Halo. Syllables adalah Brenda nggak angkat tangan ya? Ya sudahlah. Suku kata, betul. Sudah dijawab sama Brenda, terima kasih. Suku kata. Jadi maksudnya apa? Kalau nanti itu waktu Anda, tadi kan kita ngomongin ada contohnya juga di depan kan. Ceritanya kalau bentuk di dalam bahasa Inggris itu lebih itu nggak cuma sekedar lebih, ada yang jadi ada yang jadi more ya gitu kan. Nah itu nanti ada hubungannya dengan apa? Suku kata. Jadi nanti Anda harus menghitung suku kata. Ada aturannya nanti. Jadi satu itu namanya lexical, yang ini tadi ya, lexical words. Yang lainnya adalah namanya inflected forms. Inflected itu apa ya bentuk-bentuknya tadi itu? Yang diturunkan atau diambil dari kata-kata lain, ditambahkan suatu akhiran biasanya, kemudian menjadi sebuah adjective. Ini ada contohnya charming.
Other adjectives can be found. Oh ya, ini. Ini ya. Kalau lost itu kan asalnya dari lose toh. Kemudian diturunkan menjadi lost. Kayak gitu-gitu ya. Beauty, beautiful. Charm ini kan dari verb. Jadi kayak yang beauty, motion ini kan dari noun. Yang charm, lose ini jadi dari verb. Ditambahkan suatu, diubah sedikit, kemudian menjadi adjective. Dah ya. Now, one of the beauties of English language is the simplicity with which words can be formed from other words. And all you need is an appropriate ending. Kayak gini tadi. Jadi sebenarnya yang keren dari bahasa Inggris itu adalah juga kenyataan bahwa sedikit mirip dengan bahasa Indonesia. Kalau misalnya Anda tambahkan sesuatu di belakang, dia sudah berubah menjadi kata-kata yang lain. Gitu kan. Jadi kayaknya vocabnya nggak terlalu susah karena tinggal nambahin dikit udah jadi kata-kata yang lain. Gitu kan. Ya, ini ada contohnya di sini, silahkan dilihat sendiri. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagaimana cara membandingkannya, kita harus belajar degree yang paling bawah dulu kan. Degree yang paling bawah positif itu adalah maksudnya apa? Jadi Anda tidak apa ya, basically satu, ini Anda harus ingat kembali, makanya di sini nanti bagaimana cara menggunakan adjektif. Dasarnya menggunakan adjektif itu seperti apa? Itu yang pertama, makanya di sini dijelasin kan. Adjective plus noun. Come on, this is classic, right? Jadi misalnya dalam satu kalimat ya yang namanya adjektif itu pasti menjelaskan sebuah kata benda dan ditaruh sebelum kata bendanya. This is a beautiful garden, right? Or maybe when it stands as a compliment, it stands alone. She is pretty. The house is full. Like this. To intensify the adjectives that you're using, you can use the word very and to. Jadi ada dua ya. Pernah dengar semuanya kan? Hati-hati jangan sampai terbalik ya, karena very itu artinya sangat, kalau to itu terlalu. Artinya apa? To itu mempunyai makna negatif. Maksudnya berlebihan, begitu kan. Kalau verb kan artinya sangat. Ya, kalau to itu ada sense negatifnya karena berlebihan. Terlalu apa gitu. Kalau misalnya kamu bilang this food is very spicy, ya kan? Berarti artinya, oh oke, mungkin kamu suka makanan itu atau kamu merasa makanan itu pedas tapi enak, masih bisa dimakan kayak gitu. Kalau kamu bilang this food is too spicy, maka dia sudah masuk ke derajat atau tingkatan yang lebih dari yang diinginkan, diperbolehkan atau memungkinkan. Jadi terlalu. Jadi artinya negatif. Kalau misalnya kamu bilang too spicy, that means you don't like it. Or even worse, you can't even eat it. Okay, so you can't even eat it. Like that. Nah, kalau sudah itu tadi kan positive degree-nya. Jadi positive degree itu benar-benar yang degree yang paling bawah, tidak dibandingkan dengan apa-apa. Itu namanya positif. Yang berikutnya ini adalah comparative. Topik utamanya, makanan utamanya. Kalau comparative form, masih ingat kan tadi kan kita ngitung-ngitung syllables, suku kata itu. Kenapa? Karena nanti waktu Anda pakai bentuk komparatif dan nanti superlatif, itu kalau misalnya kata-katanya pendek, terdiri dari dua kata atau kurang, maka kemungkinan besar dia akan ditambahkan dengan er. Kalau satu pasti er. Kalau dua lihat-lihat dulu ya. Jadi dua itu ada yang pakai er, ada yang enggak. Kebanyakan sih pakai er. Tuh. Nah, tapi sama seperti kata kerja, beberapa kata sifat atau adjectives itu juga punya bentuk yang tidak teratur, irregular. Jadinya nggak cuma tambahin er aja di belakang, kayak good jadi better, bad jadi worse, kayak gini kan. Ini nggak cuma sekedar ditambah er. Far nggak ada farer ya, adanya father. Bukan father, jangan lupa. Father, okay. Further juga bisa, sama aja. Sebenarnya nanti ada pembedaannya, tapi ya nanti deh. Kalau misalnya kata-katanya ternyata panjang, tadi kan yang pendek ya. Panjang itu maksudnya dua suku kata atau lebih, ya. Maka kemungkinan besar dia akan memakai more. Coba lihat, serious 3 kan, beautiful 3 kan, often, oh often kok cuma 2 ya, ya kan? Makanya saya bilang 2 ke atas bisa pakai more, 2 ke bawah bisa pakai er. Loh, berarti duanya ada yang er, ada yang more. Iya. Oke. Okay. Nah, comparative form juga bisa dipakai bersama dengan
kalimat yang menyatakan perbedaan. Maksudnya, ya kayak contohnya langsung di bawah ini deh. Jakarta is much bigger than Kudus. Yang penting di sini adalah Anda melihat bahwa ada bigger than-nya ini ya. Ini adalah bentuk komparatifnya. Much itu menambahkan arti bahwa, oh, lebih besarnya itu jauh lebih besar gitu. Eh? Sudah ya. Nah, berikutnya masih tentang comparative form. Ingat bahwa kita bisa membandingkan dua hal gitu ya. Bahkan kalau misalnya mereka tuh ada di tingkat yang sama. Coba lihat, itu ada Eddie is 19, Jack is also 19, right? So Eddie is as old as Jack. Ini adalah bentuk bentama komparatif yang terkadang juga sering disebut bentuk positif karena perbandingan di sini ada artinya sama, tidak ada perbedaan. Gitu. Okay. Another way to show negativity, yeah. That means you're trying to say that one thing with another is not the same in the certain category that you're talking about. So there you go. How to do it? That's by adding the same the as, similar to, or different from one of these. Oke, sudah lihat sebentar ya, mungkin itu contohnya. The apple is the same weight as. Ini sama aja sih semuanya. The same as, similar to, or different from. Tapi kalau misalnya kamu different from, ya berarti sebaliknya. Ya kan? My car is different from his car, and so on. Okay? Sudah? Kayaknya sebenarnya dari tadi gak ada yang bereaksi. Ini sudah nyambung apa gimana? Saya lanjut aja sudah. Oke kah? Oke mal. Hmm. Ya, oke. Nah, lebih banyak lagi. Tadi kan Anda sudah dikenakan dengan the more apa as is different from or similar to, right? Another way to use it is by using more, less, and fewer. He drinks more juice than me. And then we have also less and fewer. Cara pakainya gimana? Gampang aja. Misalnya he drinks more juice than me. Jadi ini adalah bentuk komparatif yang dipasangkan langsung dengan kata benda. Gitu ya. Jadi cerita itu cerita memotong seolah-olah Anda langsung menjelaskan bendanya itu kenapa. Oke? Okay? For example. Oh iya, jangan lupa juga ada perbedaannya ya antara little, less, yeah, more, fewer. Itu ada bedanya, hati-hati. Tahu bedanya kan? Perlu saya jelaskan bedanya? Baik. Oh ya, halo Mas. Kalau tidak ada mungkin kita bisa lanjut aja yang ke bawahnya itu ya. Jadi gini, ceritanya viewer itu adalah bentuk komparatif dari view, jelas dong. Kalau less itu sebenarnya adalah bentuk komparatif dari apa? Less itu di situ udah gua tak tulis juga sih.
Little, iya. Tapi udah kayaknya udah pada nggak butuh poin juga sih ya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang nggak ada yang mau angkat tangan juga nggak apa-apa. Wah, udah lumayan banyak juga poinnya. Nah, jadi kalau misalnya little sama few, kalian sudah pernah belajar kan? Mana yang dipakai untuk countable things? Nggak bisa. Jadi artinya sedikit tapi salah. Artinya lebih sedikit tapi nggak sama. Loh, fewer sama little malah nggak sama. Gini ceritanya. Soalnya kalau langsung aja deh ya. Fewer itu ceritanya kan dari few. Berarti dia dipakainya adalah untuk benda-benda yang bisa dihitung, yang countable. Kalau dia uncountable, ya maka pakai yang satunya, little atau less, betul. Ya, bedanya cuma dua. Artinya sama-sama lebih sedikit. Ini ada dibilang perkecualian. Ya. Ada suatu kebiasaan itu untuk kalau saya kamu lagi mendeskripsikan sebuah kata less gitu ya, untuk mendeskripsikan waktu, uang atau durasi itu ada biasanya akan jadi seperti ini. The wedding reception lasted less than 2 hours. Ya. Atau maybe the wedding reception lasted more than 3 days. I hope they paid the band. Oke? Okay? Jadi seperti itu ya. Fewer sama seperti few, less sama seperti little. Perkecualian kalau misalnya kamu ngomongin time, money, and distance, biasanya kita pakai less. Even dia bisa dihitung. Hours kan bisa dihitung sebenarnya kan. Tapi perkecualian untuk mereka ini, jadinya langsung pakainya ya. Baik, sudah ya. Less than 2 hours, more than $4,000, and that kind of things. Okay, now the last part is called superlative. So you know comparison already, right? All the forms that I just talked about. Actually, the most important part is this one. Okay, because because often we use this expression, something similar to, or as something. Hmm. Yang tadi itu Mas Fikri. Uh, Kalau yang ini kan tadi time-nya yang ini ya. The wedding reception lasted less than 2 hours. I stayed in Taiwan for less than 2 hours. 2 years, I'm sorry. Kayak gitu. Sudah ya, Fik? Taste, huh? Lasted, lasted more than 2 hours. Nggak bisa. Kalau then itu berdiri sendiri itu sebenarnya malah sedikit aneh gitu ya. Soalnya then itu kan dibanding, ketimbang kayak gitu gitu. Jadi biasanya kalau sebagai komplement kayak gitu dia akan ada pendampingnya.
You're welcome, you're welcome. Yang lainnya sudah jelas ya. Nah, jadi kalau tadi kan masih yang model-model the apa, terus ada yang tadi S apa, gitu-gitu kan. Bentuk-bentuk yang positif dan komparatif kita udah lihat. Yang terakhir ini adalah bentuk yang namanya superlatif. Jadi kalau tadi kan positif tuh sebenarnya dia cuma membandingin satu gitu ya. Atau mungkin setelah itu Anda melihat ada perbandingan yang antara dua hal yang sebenarnya memiliki sifat yang sama. Lalu Anda juga melihat ada ya, bentuk yang lain yang ketiga ini adalah namanya superlatif. Biasanya ini ya, we use est or most to express the superlativeness. Oke? Okay? Umumnya juga kita akan menambahkan the waktu kamu pakai superlative form. Karena waktu kamu pakai superlative form itu kamu menyatakan suatu benda dari tingkat yang paling tinggi. Nah. Oke. Okay. Masih ingat pelajaran the-nya ya. Jadi the-nya itu ada di sana karena dia sebenarnya kan sudah jelas mengacu kemana. Cuma ada satu kan yang paling tinggi. Biasanya kan juga sudah jelas yang mana itu. Makanya the itu adalah pemakaian yang cukup mutlak begitu ya dalam bentuk superlatif. Kalau bentuk superlatif nggak adanya aneh. Ya, jadi kayak misalkan jadinya itu malah orang akan mengira oh mungkin ini maksudnya komparatif. Meskipun ada most-nya. Tapi nggak bagus. Pokoknya intinya adalah karena Anda sudah tahu, kalau misalnya Anda ngomong, oh ini yang paling, berarti kan Anda sudah tahu yang mana itu. Maka Anda bisa membantu dengan landasan. Oke? Okay? Nggak ada yang nanya lagi. Jadi saya lanjut dulu. Superlatives are used to express highest degree. Ini tadi saya bilang paling gitu kan. Makanya kalau misalnya kita bilang paling itu kan biasanya nggak mungkin dari antara dua benda saja. Biasanya dia pasti antara minimal 3 atau lebih. Soalnya kalau cuma 2 berarti bukan paling, lebih kan. Cuma antara satu sama satu yang lain. Kalau sudah lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti Anda bisa cari yang paling. Ya, maka itu adalah paling. Jangan sampai ketukar dengan more ya. Misalnya, what is the longest river in the world? Well, we all know just how many rivers there are on this earth or planet, right? Now, to give an explanation about one of the highest degree among certain groups of nouns, we use one of plus superlative adjective plus plural noun. Ini mirip-mirip yang tadi. Jadi Anda bisa bilang Jakarta is one of the biggest cities in the world. Ya, cara pemakaiannya. Oke. Okay. Next ya, terakhir. Oh, sudah ya. Mohon maaf, ternyata sudah habis. Saya kira masih ada. Belum? Ternyata memang sampai sini. Mungkin nanti penjelasan selanjutnya di bab berikutnya. Jadi gampang aja. Soalnya kalau yang ini kan pakainya as atau most. Aturannya sama kayak yang komparatif ini ya. Jangan lupa, ini yang tadi. Aturannya sama seperti komparatif. Kalau misalnya cuma satu kata, pasti pakai est ya. Kalau dua kata atau lebih, hati-hati. Kalau dua kata, ada beberapa yang pakai est, ada yang pakai most. Oke, sudah seperti itu aja, gampang kan? Nah, kalau misalnya kita udah belajarin degrees of comparison dari adjective, sekarang kita ngomongin yang adverbs, yang kata keterangan. Partikel apa ya, nih? Artikel apa partikel? Lain loh ya. Satunya artikel, satunya partikel. Lain loh, bro. Oh ya, oke. Artikel ya. Iya, ya, artikelnya the ya. Itu karena sebenarnya gini, itu tadi. Kalau misalnya kamu ngomongin yang paling, berarti kan kamu sudah tahu yang mana kan. Gunung yang paling tinggi adalah yang itu. Ya kan? Makanya, iya, ion. Oke, sorry. Hah, makanya ada yang kayak gitu.
gitu ya. Ya sudah. Itu untuk yang adjektif, adjektif gampang. Sebenarnya kamu juga udah tahu kan. Paling-paling ada yang dikit-dikit aja nggak tahu. Nah sekarang kita ngomongin yang adverb. Sedikit intro dulu, seperti biasa ada intronya dikit dulu. Ya, jadi adverbs itu bisa dipakai untuk menjelaskan action, verb kan. Jadi kalau tadi kita ngomongin yang menjelasin noun, sekarang kita ngomongin yang menjelasin action. How, where, or when it is done. You can explain it using adverbs, right? Example, you cannot say a person spoke quiet. No, there's no such thing. When you say, oh, this place seems quiet, or why does it sound so quiet there? Itu bisa. Karena itu adalah yang dipakai adalah linking verbs. Kalau misalnya yang in general, nggak bisa kata kerja itu diikuti dengan kata sifat. Harus kata keterangan. Jadi ini, the man spoke quietly. Okay? Because he has a tender voice. Tender itu adjektif yang mendengarkan voice kan. Maka dia berbicaranya juga dengan tenang gitu ya. Spoke menjelaskan quietly. Quietly menjelaskan spoke. Right? Adverbs can also be combined with adjectives. Unlikely, but yeah, well, you can use it. So you can say like, I'm terribly sorry, right? That's a verb and another verb. You're absolutely right. And there you go. That's adverb and adjective. Okay? Similar to the previous module, we will later in this module talk about the 3 degrees of adverb, starting from the positive, comparative, and superlatives. Right. Now first is of course the positive degree. Right. Now one way to be sure that the word that you're using is an adverb is by looking at the words beside it. Jadi ini sedikit tips and trick bagaimana cara Anda mengindikasikan benar nggak sih ini tuh termasuk verb. Kayak gitu ya. Anda bisa lihat kalau misalnya adverb itu pasti samping-sampingnya biasanya nggak bakal ada noun deh. Biasanya kalau nggak verb ya adjective. Ya kan? Adverb itu juga seringkali menjawab pertanyaan how. How did you run? We ran quickly. We are also telling you, teaching you to how to use the additional part li, right? We have nice, nicely, desperate, desperately. Jadi kalau misalnya Anda lihat pasti ada yang li ya, atau li dengan adjektif ya, itu pasti. Oke. Nah, kalau misalnya nanti Anda pakai adverb terus mau pakai li, jangan lupa ya, ketika dia diakhiri dengan y, maka Anda harus ubah dengan I lilinnya. Jangan lupa. Oke. Apa ya? Happily. Oke, ini ada contohnya. Heavily. Ups, heavily-nya salah tulis yang satunya, mohon maaf. Ya. Kalau adjektifnya diakhiri dengan le, maka tidak perlu menambahkan a. Langsung aja ample, responsible, favorable. There you go. Tapi nggak semua ya. Nggak semua adjektif bisa ditambahin li terus jadi adverb. Kebanyakan sih seperti itu, cuman contoh yang paling keren sebenarnya apa ya? Soalnya ada yang irregular, masih ingat kan? Ya ini sepertinya Anda perlu membuka kembali bab tentang adverb ternyata sepertinya. Misalkan kayak how did you do your test misalnya. How well did you do your test, for example? Kamu jawabnya gimana? Maksudnya perlu tambahan? Perlu tambahan buat apa? Ya oke lah, langsung aja. Contohnya tadi tuh hal yang kayak, maksudnya kayak good kan nggak bisa langsung jadi li kan? Kamu harus jadi
Better kan bentuk itunya. Better. Well, maaf. Better itu komparatifnya. Salah sebut. Jadi kalau bentuk adverb dari good itu adalah well, ya kan? Nggak tinggal ditambahin li gitu doang kan? Kalau wise itu perlu tambahan apa ini maksudnya? Tambahan maksudnya tambahan yang kayak gimana? Bagaimana? Hah, kenapa ini? Tambahan li maksudnya oh ya. Udah kayak gitu ya. Jadi ini adalah adverbsnya. Ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Mungkin kita perlu kembali ke bab adverb. Kasihan nggak sih? Anyway, ya jadi ini cara untuk mengidentifikasi adverb ya. Jangan lupa karena adverb itu nggak cuma menjelaskan kegiatan dalam hal kayak gitu aja. Dengan baik, dengan buruk, dengan halus kayak gitu itu nggak cuma kayak gitu aja. Ada juga yang namanya keterangan waktu ya kan. Jadi kayak gini. Sally will come tomorrow. He left yesterday. Itu juga termasuk adverbs. Adverbs also are used to describe frequency. I never drink coffee. I drink tea several times a day. Right. Itu juga ada pakai adverbs. Some adverbs are called mid-sentence adverbs. Tahu mid-sentence? So they normally appear in the middle of a sentence after a verb or to be, normally, between auxiliary and a verb, or after subject and questions. Ya, makanya namanya mid-sentence, karena munculnya di tengah-tengah. Kayak gitu. Contoh, I rarely drink coffee with milk. Does she always come on time? Cukup jelas sih ya kayaknya, udah cukup kelihatan mana yang merupakan Korea. Ya, mana yang merupakan appear in the middle. Soalnya kadang-kadang kan oh ya, yang ini aja deh. I drink tea several times a day. Itu kan juga ada di terakhir, bukan tengah-tengah kan. Kalau yang tengah-tengah itu tadi, I rarely drink coffee with milk. Rarely and always itu kan di tengah-tengah kalimat. Makanya namanya mid sentence. Oke. Okay. Nah, bentuk komparatifnya kayak gimana? Nih. We use comparative adverbs to compare the quality of actions done by different subjects. Kan tadi kita ngomongin karakteristik, ya kan? That are possessed by different subjects. We will now talk about the different subjects of a quality of action. Dari tindakan gitu ya. You speak more loudly. Oke, sudah gampang kan? Ethan drives more carefully. See, that was easy. And so on. So all is talking about ya. Oke, kayaknya masih belum ada yang mau nanya-nanya juga. Ayam sekali seperti hari ini ya. So far ini belum ada yang angkat tangan, belum ada yang nanya atau apa gitu. Maksudnya ya nanya ada sih tapi kecil-kecil. Anyway, sudah ya. Jadi kayak mirip kayak yang tadi juga. Anda perhatikan dia berapa suku kata. Kalau adverbs biasanya akan jarang yang cuman satu suku kata tuh hampir nggak ada. Dia pasti minimal dua suku kata. Bingung itu gimana? Yang dibingungkan apanya? Maksudnya? Ya, pokoknya gini kan kemarin tuh ini sebenarnya prelude sih apa sih ya? Kayak penjelasan ulang gitu loh. Soalnya ini sebenarnya sudah dibahas di bab yang sebelumnya, makanya penjelasan tentang adverbnya juga nggak terlalu banyak. Jadi ini sekarang sudah masuk ceritanya ke komparatifnya. Kalau komparatifnya tadi kan ada masih inget kan bisa tambahi atau more gitu kan. Kalau di adverbs, hampir sama. Kok bisa? Enggak lah. Coba lihat ini kan more sama loudly. Yang sama apanya? Maksudnya satu dari ketiganya itu apa? Ketiganya itu apa?
Dari ketiganya itu maksudnya apa? Pokoknya gini loh. Gampangnya itu kan kita tuh membandingkan adjective sama adverbs. Sama-sama pakai er, sama pakai more juga sih. Ini kan sekalian Anda diingatkan kalau adverbs itu yang bentuknya adalah yang ada li-nya biasanya. Tapi nggak selalu juga, ada juga adverbs yang tidak ada li-nya. Tapi anyways, kalau Anda menjelaskan kata kerja ya berarti Anda pakai adverbs. Bentuk kalimat comparative adjective sama comparative adverb gimana? Misalnya, aduh, mana ya tadi ya? Apa? Nah, ini dia. The man has a tender voice. Nah, di sini tender. Ini belum pakai komparatifnya ya. Bedakan dulunya. Misalnya kamu bilang, ups, yang gampang. Oh, jangan he speaks. Oh, ya. Misalnya, the man has a good voice. He speaks elegantly. Elegantly. Bukan elegant, sorry. Elegantly. Udah. Nah, jadi good ini kan adjektif toh. Tahu dong ya. Nah, elegantly ini adalah adverb. Dah. Gini kan. Terus kita masuk ke bentuk. Nah, ini. Salah, 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 salah. Salah, salah, maaf. Dah. Lah good diubah jadi better. Ini adalah bentuk bawah comparative adjective. Gitu ya. Kalau the man's daughter speaks more elegantly than Nah, kalau kayak gini more elegantly inilah target yang kita pinginin. Maksudnya ini adalah comparative adverb itu yang ini. Ini comparative adjective, ini comparative adverb. Jelas? Udah ya. Oke, ya sudah, saya anggap udah. Kayak gitu ya, berarti udah tahu kan kalau comparative adjective sama comparative adverb kayak gimana bedanya. Nah, jadi sekarang kita lanjut lagi ke penjelasannya. Sama kan tadi ada positif, negatif, dan lain. Ya, nggak sih, cuma 3. Rock.
Nah, ini yang tadi. Mirip kan sama yang satu di sini? Kalau misalnya kamu ngejelasin kata sifat, salah, kata bendanya ya berarti kamu menjelaskan bahwa dia baik ya. Tapi kalau anda menjelaskan cara berbicaranya, maka Anda bilang face. Pakai adverb. With more ya. He speaks more elegantly. Misalkan. Oke? Okay? Aduh, ini kok kenapa nggak bisa? Oh, ini sudah. Nah, kalau untuk yang comparative adverbs kita punya ini. Jadi kebanyakan memang uh, ya karena kalau misalnya unless memang dia itu punya uh, perbedaan yang sedemikian sampai ya sudahlah. Oke, intinya kalau misalnya Anda lihat overall itu pasti semuanya pakai li deh. Anggap aja gitu. Tapi kalau misalnya nggak pun ya Anda karena rata-rata pakai adverbs biasanya pakai more. Udah itu aja. Kalau irregular adverbs kayak gini, kebanyakan tuh punya cuman satu kan. Karena memang bentuknya irregular. Ya. Jadi makanya kalau misalnya kayak hard ini kan, ini ada hard, harder, hardest, and then fast, faster, fastest. Okay. Okay. Sudah? Sudah, sudah. Kalau yang kayak gini-gini, ini baru. Saya kan Anda nggak pernah dengar fastly kan? Masih ingat nggak? Dulu saya pernah bilang nggak ada yang namanya fastly. Ya toh? Nggak ada yang namanya hardly. Makanya kalau yang kayak gini irregular adverbs itu maksudnya adalah dia akan tidak memakai li dan kecenderungannya karena nggak li kan berarti kan nggak nambah syllable nih, nggak nambah suku kata. Makanya jadinya dia kemungkinan masih bisa pakai er. Kalau enggak rata-rata karena dia sudah ketambahan li, even yang kayak apa ya slow misalnya. Slow itu kan kalau adjektif kan slower kan. Tapi karena kalau misalnya di adverbs dia jadi slowly, jadi adalah more slowly. Kayak gitu. Kemungkinan dia akan pakai lebih bagus kalau pakai slow. Kecuali kalau untuk yang irregular kayak gini-gini. Perhatikan juga yang ini ya, well, better, best, ill, worse, worst. Ini juga sedikit berbeda. Jadi kalau ini tuh gini ceritanya. Jadi kan bentuk aslinya tuh good, ya kan. Jadi kalau misalnya kamu bilang dengan baik itu well. Tapi kalau dengan lebih baik itu kamu bilangnya better. Gitu ya. Jadi kembali ke bentuk adjektifnya dia. Better and best. Worse and worst dan so on. Ini yang benar-benar irregular lagi. Udah ya kayak gitu. Nah, irregularity-nya tuh ini dijelasin lagi. Some words work as both adjective and adverb. Ini yang tadi saya bilang. The comparative form of its adverb is the same as the comparative form of its adjective. Lihat, jadi bentuk komparatifnya si adverb itu sama dengan bentuk komparatifnya ketika dia dipakai sebagai adjective. Early, earlier, earliest. Late, later, latest. Waktu dia jadi adjektif juga kayak gini, late. Ingat ya, tidak ada lately, oke? Okay? Dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang complete irregular. Ini yang tadi saya bilang. Jadi apa? Waktu di positif gitu ya, maksudnya baik itu Anda bisa bilang dengan baik itu well. Tapi kalau dengan lebih baik jadinya better. Dia kembali ke adjektif. Gitu. Ya, ill, worse, worst. Gitu. Ill itu adjektif yang artinya sakit. Gitu ya. Oke. Nah, cara penggunaannya tadi kayaknya banyak yang di punya saya tuh muncul ini lah apa sih typing typing gitu. Makanya dari sebenarnya saya nunggu. Tapi kok
Habis itu nggak muncul gitu pertanyaannya. Kalian ini ceritanya kalian ngetik terus cancel apa kayak gimana? Nggak, ya udah nanti aja ya. Kalau misalnya mau nanya ya udah langsung nanya aja. Potonglah saya nggak apa-apa. Nanya aja. Oke, jadi cara memakainya adalah seperti ini ya. Auxiliary form replacing original verb after then. He works harder than I do. Hah? Kucing malu-malu. Oke, baiklah. I arrived earlier. Oh, oke. I arrived earlier than they did. Kayak gini. Jadi setelah kata ini ya, kok biasanya kan, soalnya kalau kata sifat itu kan ada bisa langsung bilang I am taller than you, langsung aja kan. Jadi I sama you, ya udah. Tapi kalau misalnya I walk faster than you, itu lebih bagus kalau misalnya kamu tambahkan lagi sedikit. Apa? Ditambahkan auxiliary untuk menjelaskan bahwa yang dibandingkan adalah pekerjaannya. Jadi I walk faster than you do. Kayak gitu. Itu ya. Intensifier juga bisa dipakai, tapi tidak bisa sebagai perbandingan. Misalnya, nih ya, Tina drives much more carefully than she used to. Ini much-nya kan intensifier. Ya. Tapi kalau misalnya dia pakai very, Anda nggak bakal menemukan sesuatu, maksudnya very itu untuk mengintensify perbandingan. Jadi, Tina drives very more carefully than her sister, nggak ada. Kalau perbandingan komparatif, dia nggak akan pakai intensifier very, dia akan pakai yang lainnya. Much, a lot, far more. Ini, gitu ya. Johnny writes report a lot accurately than Jim. Ini mohon maaf, ini kurang sedikit. A lot more accurately than Jim. Maaf, ini salah tulis di sini. Gitu ya, a lot more accurately than Jim. Oke? Nah, kalau sudah, ini tadi bentuk yang dasar sudah ya. Jadi ini bentuk dasar penggunaan comparative adverbs. Oke, sudah nyambung kan? Kayak gini caranya. Sama kayak adjektif tapi kasih auxiliary di belakang. Kalau misalnya kamu pakai intensifier, very kayak gitu tuh boleh. Tapi tidak semuanya bisa. Kalau very ini nggak bisa dipakai secara comparative. Itu. Pakailah much atau a lot. Nah, yang berikutnya itu adalah pemakaian comparative adverbs tapi yang divariasi. Kembali lagi kita. Kenapa? Itu Brenda ini maksudnya apa? Nah, jadi pemakaian yang tadi yang default sudah ada kan. Kalau variasinya itu ada satu, yang namanya repetition of comparative adverbs. Jadi ini kita merepeat. Ini mirip sih, satunya di repeat, satunya di double. Kayak gimana bedanya? Coba lihat. Kalau yang repeat itu maksudnya bareng. Mau pamit dulu itu kenapa? Maksudnya mau tidur gitu? Ha. Oh ya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya merasa sudah tidak ada masalah ya silahkan. Oke, jadi repetition itu berarti diulang secara langsung gitu ya, maksudnya kayak tadi kan more carefully and more carefully kayak gitu. Salah, more and more carefully, harder and well, better and better kayak gitu-gitu. Itu contoh-contohnya. Maksudnya apa? Kalau misalnya diulang kayak gitu, langsung diulang kayak gitu, itu artinya dia tidak menyatakan sekedar perbandingan ya. Kalau misalnya diulang seperti itu, berarti dia menyatakan adanya kenaikan intensitas. Ini coba lihat contohnya. He worked ini he worked harder and harder because he ran out of time. Artinya apa? Dia bekerja semakin dan semakin keras kayak gitu. Atau the show is getting more and more interesting as it plays. Jadi dari awal si acara pertunjukannya mulai, kemudian jalan, semakin lama semakin menarik. Kayak gitu. Itu maksudnya repetition of comparative adverbs. Oke. Kalau ada juga yang namanya double comparative. Sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan menyatakan intensitasnya naik gitu kan. Kalau double comparative itu lebih ke satu ini ya. Menyatakan hasil dari tindakan. Ini sering dipakai mirip kayak
ungkapan begitu ya. Semakin kamu apa, semakin kamu apa, kayak gitu-gitu. Makanya ini juga dalam expressions ya. Ini Anda akan sering menemukan bentuk ini, double comparative ini. Pernah dengar nggak? The more the merrier atau sooner the better. Ya, semakin cepat lebih baik. Ini kan istilah-istilah. Tapi dia pakai bentuk ini. Nah, kalau pakai bentuk yang double comparative ini, biasanya nggak cuman kayak gini doang ya, nggak cuman the more the merrier ini. Harus Anda jelaskan. Maksudnya di belakangnya ada kalimatnya. Jadi apa? The harder what? For example, the harder you try to read, the better you understand. The later you arrive, the more you have to pay. The earlier you leave, the less you will get from this class. Itu sindiran secara tidak langsung barusan. Kerasa nggak? Brenda barusan ngirim apa ya? Kosong. Oh ya. Seperti itu. Sudah, nggak terlalu susah kan? Jadi itu bentuk repetition and double comparative. Yang terakhir superlative. Ya, jelas tuh ya. Ini seperti biasa adalah bentuk yang paling terakhir. Jadi superlative ini sama, cara bentuknya sama seperti yang tadi, seperti komparatifnya. Jadi pokoknya kalau misalnya kamu pakai superlative ya ingatlah untuk selalu memakai the. I work the hardest of all students. Berarti kan di sini hardnya itu hard sebagai adverb ya, karena dia menjelaskan worknya. Kalau misalnya kamu bilang, oh from all this metal, this one is the hardest. Nah itu berarti kamu pakai hardnya sebagai adjective. Tapi kalau misalnya kamu bilang I work the hardest, berarti kamu bilang hardnya itu sebagai adverb. Karena nggak ada hardly. Hardly itu ada tapi artinya bukan sangat dengan keras gitu nggak. Hardly itu artinya lain lagi. Hardly itu apa? Almost not. Okay. Another example, he's taking this problem the most seriously of all employees. Ya, contohnya kayak gitu. Lihat ya, ada the. Ini adalah mereka menunjukkan bagaimana suatu tindakan itu ditunjukkan dibanding dengan bagaimana tindakan lain dilakukan. They treated us the most courteously, ya kan? Jadi yang paling sopan gitu ya. Itu yang ini. Yang lain mungkin nggak sopan perlakuannya. The girls are all talented, right? But the girl in red played the most skillfully. See? Though nobody was in a hurry, I walked very slowly. In fact, I walked the slowest of all. Nah, ini salah satu perkecualian ya. Jadi jangan bilang I walk the most slowly of all. Gak ada. Anda bilangnya I walk the slowest of all. Kayak tadi di daftar ada deh. Coba saya lihat. Ya, oke, tidak ada. Oke, seperti itu. Kalau ini sudah selesai berarti ya sudah habis penjelasannya. Slide-nya sudah habis. Selamat. Yeay. Ini adalah akhir dari materi dari structure 1. Bagaimana? Sudah nyambung? Masalah degrees of comparison ini ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Adjective ataupun adverb? Jangan bingung ya, pokoknya satunya adjective, satunya adverb. Hah? Gak ada yang paham? Apa? Membandingkan kalimat? Enggak. Membandingkan kata dan katanya itu kata benda atau kata kerja. Kalau kamu mau membandingkan kata benda, berarti kamu membandingkan dengan kata sifatnya, yang membandingkannya dengan kata sifatnya, betul? Ya, harus dicerna dulu. Oke, jadi untuk sekarang kita kan sebenarnya kelas kita tuh berakhir pukul 11:30 ya kan. Maka agak bingung. Mungkin karena pekerja ya. Oke. Bisa jadi, Mas. Mungkin betul juga yang dibilang sama Brenda, pelan-pelan lah ya. Dipelajarinya pelan-pelan. Yang pasti habis ini kita akan mengerjakan latihan. Jadi sebentar lagi disiapkan modul 11 dan modul 12. Kalian pegang modul kan ya?
Yang modul terakhir ini ya enak kan, jadi kalau ada waktunya gini kita bisa bahas. Oke, nah jadi di modul 11 unit 1 itu ada beberapa activity kan? Coba dilihat. Jadi ada activity 1 sampai activity 5. Anda baca-baca dulu. Itu sebenarnya tidak perlu dikerjakan yang kayak gimana sih. Menurut saya Anda baca-baca sekilas dulu. Siap-siap ya, karena sebentar lagi kita akan bahas activity 1 sampai activity 5 kita bahas semua. Tidak akan terlalu lama. Disiapkan dulu, dibaca-baca dulu sebentar. Activity 1, tapi ya activity satunya well, kind of. Ya, Anda cuma perlu nyari yang mana yang adjektif. Jadi cepet-cepetan aja. Pokoknya nanti mulai modul 11 sama modul 12 saya usahakan terbahas semua activity-nya. Oke? Disiapin modul 11-nya dulu. Silahkan dibaca-baca sebentar. Saya ngambil air sebentar. Ya, air agak kering gimana gitu tenggorokan. Jadi saya ambil air sebentar. Silahkan dibaca-baca. Di sini kita bahas semua ya. And I'm back. Sudah siap? Ya, jadi cepat saja kita langsung. Mari kita mulai dengan 11.2, 11.2, 11.2. Let's start there. So there's a reading, and you're only supposed to see, to check, to find the adjectives in the reading, and you're supposed to also, like, discuss a little bit. Why is it an adjective? But yeah, well, that's pretty much besides the case, because I'm pretty sure you already know how to do that, right? Anyway, so just let's go with the adjectives. What are the adjectives? Silahkan. Hari ini belum ada yang dapat poin keaktifan, BTW. Halo, ini semua masih ada di sini kan ya? Ya, Brenda dulu, silahkan. Ya langsung aja deh sebut. Brenda, Sari, apa? Yang mana? Gampang kan ya Tuhan. Sebutkan 5-5 deh, cukup. Minimal 5. Nani. Minimal 5, silahkan. Banyak banget yang angkat tangan, yang ngetik nggak ada, gimana sih? Dia angkat tangan semua tapi nggak ada yang ngetik. Halo. Yang udah disebutin teman-temannya nanti nggak boleh diulang ya. Nah loh. Tricky, 1, terus. Fresh. Si. Yang nggak angkat tangan, halo halo. Yang belum saya sebut namanya nggak usah jawab dulu, tolong. Tadi baru Brenda sama Sari kan. Tricky, fresh. Kalau nggak nanti kamu membantu teman-temanmu ini ya. Ya nggak apa-apa sih, bantu teman-temannya boleh. Cuma, oke, Brenda sudah. Sari, tadi Sari angkat tangan dan sudah saya acknowledge. Tolong. Jadi nggak? Ma. Iya sudah 5. Sudah tadi kan saya sudah bilang oke, Brenda sudah. Sari yang belum. Sari kamu jadi jawab nggak? Kalau nggak saya kasih yang lain. Aduh nanti dulu aja deh. Ya itulah. Dan seterusnya. Pokoknya kayak gitu ya. Anda sudah bisa mengidentifikasi yang mana yang adjektif kan ya. Sebenarnya banyak banget. Tough, rubbery, scrambled, perfect. Why? Oh no. The white there is a noun. Hot. And so on. Oke, next kita buka adjektif. Sudah bisa ya. Jadi kalau misalnya ada yang masih nggak bisa lagi mengidentifikasi kata sifat itu, kebacut. Cuman 2, tadi mintanya 5 bro. Sudah. Baiklah, sudah terlambat. Mohon maaf, saudara-saudara. Cukup. Next.
Tadi di awal juga saya sudah bilang 5 ya. Itu cuma 2 tadi. Satu lagi, tulong itu adjective phrase. Longnya nggak usah to-nya nggak usah dimasukin, Mbak. Long aja. To itu kan jadinya penjelas si adjektif itu yang menyatakan terlalu. Sudah, masih ada untungnya masih ada activity banyak kok, tenang aja. Sekarang carilah kategori yang termasuk positive degree. Nah, ayo. Itu activity 2 halaman 11.5. Ayo, ayo. Oh, sih, sudah ada nggak tahan. Ana. Bentar, Fanny, Roni, Ana dulu. Ya, silahkan, Ana. Halo. Buh, tradisional mana ya tradisional? Kayak lompat-lompat banget ini tradisional. Oh ya, tradisional. Oke. Jauh sekali. Good, true. Oke, Mbak, cari 2 lagi, Mbak. Ana. Good, mana ya ada good ya? Ini true-nya ketemu. But good. Oh, good. Okay. True. Difficult. Okay. One more. One more. Terima kasih ya. Maaf ini ternyata bisa terjawab. Different. Adakah different? Different. Mana different? Aduh, susah banget nyarinya, lompat-lompat ya, Mbak, ini kamu, Mbak. Ah, lompat-lompat banget sih. Di mana ada different? Oh, ini ya. Oh iya ya, oke, different. Oke, oke. Ya, terima kasih yang lainnya. Gampang kan ini lagi-lagi kan. Saya nanti ya, ya berikutnya ya. Lagi-lagi cuma tinggal nyari adjektif gitu aja kan. Next, activity 3. Nah, ini menarik. Baik, silahkan yang bisa nomor 1. Ayo cepat, ayo cepat. Fanny. Fanny. Sigurd lives in a neat house. Okay. Adjektifnya yang mana, Fan? Sigurd lives in a neat house itu adjektifnya yang mana? Si Roni kok malah offline ya? Ya, salah. Tolong dibetulkan. Fanny, sekali lagi. Saya tanya adjektifnya doang. Loh, yang tadi Mbok sebutin itu sudah, tapi kamu nyebutinnya kebanyakan. Kok malah jadi nyelempeng ke yang lain-lain itu gimana? Loh, tuh kan malah dibantu. Baik banget teman-temannya malah dibantuin. Ya udahlah, oke lah, bonus lah. Sebentar. Tadi kan sudah ada yang angkat tangan. Saya nggak mau yang nomor 2 langsung. Ganti dong, bosen. Mas, sekarang gilirannya Mas Fikri. Mas coba nomor 7. Gampang. Ah, ini Mas Roni sudah kembali. Ayo Mas Ron angkat tangan lagi. Kita sekarang lagi ada di activity 3. Cukup menarik. Sekarang gilirannya Mas Fikri. Ana, Sari, sama Nani tunggu sebentar ya. Mas Fikri dulu. Mas nomor 7, Mas. Kalimatnya kayak gimana tuh? Number 7, Fikri, come on. Her, no. Nope. Ayo Mas, tak kasih kesempatan benerin lagi. Cuman 4 kata kan gampang. Yang lainnya jangan bantu.
Jangan cek talawah iki kok. Tunggu, tunggu Mbak, tunggu Mbak, sebentar Mbak. Nanti kalau misalnya kamu lo gak angkat tangan toh ini, kamu angkat tangan biar dapat giliran Mbak. Titin. Ende. Nah, ini barusan angkat tangan, barusan. Ger. Fikri, Fikri, ayo Fik, dibenerin dulu Fik kalimatnya Fik. Oh iya iya sudah sorry sorry gak kelihatan. Her house is clean. Oke, okay. Ding dong. Adjektifnya yang mana berarti? Clean. Oke, okay, sip. Kita sekarang ke Ana, giliran berikutnya. Ana, saya minta kamu ngerjakan nomor ya well 12 lah. Ayo Mbak Ana, cepet. Biar nggak tunggu terlalu lama. Sari, Sari nomor mama ya 6 deh. Sari nomor 6. The food was kosek talayo. Entah ini sebentar Mbak, satu. Ya nggak satu-satu sih ini dua-dua, tapi ya sebentar. Biar nanti saya lupa nanti nomornya berapa. The food was excellent. Oke, okay, excellent. Adjektifnya yang mana? Mbak Ana? Itu adjektifnya yang mana? Excellent. Oke. Okay. Sari? Sari nomor 6 Sari. Bagaimana Sari? Ya, saya tahu itu agak panjang. Ha. Gimana? Sekarang siapa ya? Oh, Nani. Sambil nunggu Sari. Nani kamu ngerjakan nomor ya well 8 deh. Angkat tangan lagi Ron. Kok nawar sih? Yang di activity ini sudah angkat tangan, tolong jangan angkat tangan lagi. Terima kasih. Sebentar. Sekarang kita sedang menunggu Sari. Sari nomor 6 Sari. Sari nomor 6. Nani salah kebalik. Tadi siapa ya? Oh benar. Nani tadi saya suruh kerjain nomor berapa? Tuh kan lupa kan? Nani nomor 8 bukan? Ayo Nan, apa Nani? Ya 8. Ayo ya apa? C. Titin kamu coba kerjakan nomor 5. Roni. Roni kamu kerjakan nomor 9 Ron. Ingat-ingat ya nomornya. Brenda kamu ngerjakan nomor 3 Brand. Sudah, itu sudah saya kasih nomor masing-masing. Cepetan. 11 sampai 5, 11 lebih 15 masih belum, awas ya. Lama. Tadi nomor berapa? Udah tuh, Sir. Oh ya, maaf, gak lihat. She has good views from the window of her bedroom. Okay. Sari sudah? Ada lagi yang lain? Delapan. We were riding our old motorbikes. Oke. Okay. Nani itu adjektifnya yang mana? Caranya nggak gitu Dian. Nomornya itu terserah saya. Jadi Dian mengerjakan nomor 14 deh. Dian 14. Roni. Nomor berapa itu? Our motorbikes are powerful. L-nya berapa Roni? Dibetulkan dulu. Nggak mau saya. Roni dibetulkan. Tulisan powerfulnya dibetulkan.
Motorbikes juga nggak dipisah. Motorbikesnya nyambung ya. Motorcycle, motorbikes disambung. And then Nani tadi apa? Old sudah. Oke, Nani oke. Sebentar. Sebentar. Nomor Titin. Ron, ayo Ron, dibetulkan dulu Ron. Titin, she has a big house. Ayo, itu kurang E bukan C. Ger. Ya wis lah. Bonus mungkin kurang sedikit enggak apa lah. She has a big house in the in countryside, really? Ayo kurang. Ah, kok dikurang-kurangin toh? Itu kata-katanya ada yang kurang itu. Siapa itu? Titin. Ayo. Everyone sebentar salah. Brenda dulu. He gets on the bus at the same time every morning. Oke, ya oke lah. Oke. She has a big house in the countryside. Oke. Oh yeah, everyone is happy about the news. Oke, sip. Aduh, jadi kelupaan. Dian, kalimatmu itu adjektifnya yang mana Dian? Brenda juga. Oh, sudah ya. Brand bukan the same time ya, adjektifnya doang coba. Jangan pakai the. Kamu bilang the same, itu sudah jadi adjective phrase. Same, adjektifnya same. Oke. Sudah ya? Sudah, semuanya sudah kan? Everybody happy? Everyone's happy, right? Dian, kamu ngapain angkat tangan lagi? Sudah, jadi activity ini sudah. Baik, mari kita lanjut ke activity yang berikutnya. Sudah ya? Kayak gitu caranya. Ya sedikit membosankan. Kita lanjut aja ke yang berikutnya. To plus adjective. Oke. Ya bolehlah. Activity 5. Activity 5, 11.9. 11.9, oke. Activity 5. Ya, yang mau silakan angkat tangan. Nani dulu. Nani, coba kamu bikin nomor 2. Hahaha. Ya. Jadi cara mengerjakannya ada di contoh tuh ya. Misalkan you move this table, terus ada it slash heavy. Jadi kamu you're supposed to make a question first, right? Can you move this table? Then answer, no, I cannot. It's too heavy to move, for example. Gimana? Sebentar. Nanti saya bingung kalau udah dikasih kesempatan semua itu saya bingung. Jawaban kalian tuh soalnya nanti nggak urut. Yang kedua angkat tangan tadi siapa? Fanny. Fan, kamu ngerjakan nomor ya 3 lah. Nggak gitu, Cah. Ini ngerjain yang mana sih? Ah, Activity 5. Halo, halaman 11.9. Kalian lihat yang mana sih? Enggak ada yang nyuruh enggak ada yang nyuruh ngerjain nomor 4, nomor 5. Nomor 4-nya gampang kan, tinggal kasih very aja. Nomor 4-nya nggak bisa, kalau activity 4 nggak bisa awas ya. Tuh, nggak didengerin kan? Activity 5. 11.9. Deng, ulang mana? Bercanda. Oh, Titin, belum. Titin sebentar. Tadi itu siapa? Nani sama Fanny. Nani nomor 2, Fanny nomor 3 tadi. Sebentar. Itu 2 itu aja belum. Kelamaan saya pass ke yang lain.
Itu ini lagi gosek talah. Dibilang tunggu juga. Ini lagi sebentar, Mbah. Ditunggu teman-temannya. Jawabnya dua-dua. Kalau nggak gitu nanti bingung. Kalian kayak gini nih diperhatikan juga jawaban teman-temannya bener apa enggak ya, lo. Bikin pertanyaannya dulu dong. Fanny bikin pertanyaan dulu. Itu kamu disuruh bikin pertanyaan terus jawab. Jawabnya pakai to dan adjective. Ayo kayak gimana? Can he who? Can he who? He who? He who? You. He who? Take a look at number 3. The subject is not directly he. At first, it is specifically mentioned that the subject you're asking for is who is he? Okay, let's see. Let's take a look at Nani's. Can you swim for half an hour? Loh, itu nomor 1 ya? Kamu tak suruh kerjakan nomor 2, kerjakan nomor 1, huh? Ayo, lihat kunci ya. Tuh kan? Ya coret, gagal. Tidak ada poin untuk Nani. Titin. Titin nomor 4, Tin. Ya oke lah. Sebenarnya tadi saya mintanya itu kan tadi subjeknya kan your father dulu. Jadi kamu tanya dulu, can your father ride a bike? Baru kamu jawab, oh no, he cannot. He's too old kayak gitu kan. Jadi kan kamu yang dipertanya juga he juga. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, nggak apa. Sudah oke, saya terima. Gak mau sekali sekali nyontek kunci gak mau saya. Salah nih. Loh, isoke lho kagak. Kagak iki sing ngangge peraturan sapa? Oke. Ya oke, terus jawabannya apa? Penting banget ya brand ya. P-nya 1. Oke. Ya, jawabannya apa? Jawabannya apa? Can Tini lift 100 kilogram? And then jawabannya apa? Gak dengerin juga sih. Udah juga nomor 2. Suara saya kurang jelas apa? Kurang keras ya suaranya ya. Tuh kan udah mau setengah 12 ini, udah mau habis waktunya. Ayo cepet. Bren, kamu nomor 9, Bren. Ana kamu nomor 6. Sari kamu nomor 7. Roni nomor 4. Oh, nomor 4 Titin. Maaf salah, nomor 5. Nomor 5, Ron. Can we buy that house? No, we cannot. It's too expensive. Ya, oke. Oke. Kurang kurang Nani. Masa langsung jawabnya she can't gitu? Enggak tuh. Can she? Jawabannya gimana dulu? Kan harus ada jawabannya, kan itu yes no question toh. Dikasih itunya dulu lah, yes atau no dulu. Brenda, apa itu? Can you read this letter for me? Okay, and then no, I cannot. It's too dark. Okay, ya Brenda, okay. Ana, can we do the homework? Terus jawabannya apa, Nah? Ayo Nani, dibetulkan dulu Nani. Ana kurang jawaban.
Roni nomor berapa tadi? 5 ya, Ron? No, we cannot. It's too difficult. Okay. Wait. It's too weak for her. Yang terlalu lemah siapanya? Kalau misalnya kamu bilang si benda yang mau diangkat itu terlalu berat, bisa it's too heavy for her, boleh lah. Itu kan maksudnya kamu bilang dianya yang terlalu lemah Tonani. Jadi bilang gimana? No, she cannot. Dia yang terlalu lemah kan? Kok jadi it? Sorry, can we fill the tank? Can we fill the tank? No, we cannot. It's too full. Okay, sip. Sorry, okay. Tanya punya Roni, can bet sini. Ya, jadi gimana Nan? No, she cannot. Terus? Can Benny drive the car now? Ada now-nya ya? Kayaknya nggak ada now-nya. Oke lah. No, he cannot. He, ya. Wah, ini bagus. Jadi, tolong diperhatikan. Kalau misalnya ada mau jadikan satu kalimat langsung gitu ya, itu bisa kayak gini. No, he cannot because he is too sleepy. Itu juga boleh. Kalau misalnya enggak, kamu pisah gitu ya. No, he cannot. Titik. He is too sleepy. Kayak gitu. Oke. Bisa tekan. Loh, kalau misalnya kamu sambung jadi satu kalimat gitu boleh. Tapi kalau kamu pisah pakai titik, no, he cannot. Titik. He is too sleepy. Nggak usah because. She... Hah? Nani kurang to be. She titik-titik too weak. Diketik dong. Jadi satu napa. Kalimat belakangnya ada deh. No, she cannot-nya udah. Terus? Iya. Oke, to-nya pakai O-nya 2 ya, Nan. Oke lah, saya terima jawabannya. Udah bener. Tak bener. Baik, saudara-saudara, waktu kita sudah mau habis. Eh, tapi aku pengen ada latihan sebentar yang masalah bentuk komparatifnya. Jadi, tolong dibuka activity. Activity 2. Ya, ini latihan terakhir kita hari ini. Activity 2 dari modul 12 unit 2. Jadi halamannya it's page 12.11. Okay, page 12.11. Ya, saya tahu kamu ngantuk, saya juga ngantuk. Yep, thank you. Thank you for helping me writing that down. 12.11, come on. Sari. Kalau tak suruh bikin kalimat, susah nggak? Nggak lah ya. Oke, jadi kan sebenarnya kamu cuma disuruh kasih bentuk komparatifnya doang. Tapi saya minta untuk kamu bikin kalimatnya. Jadi coba tolong bikin kalimat dari nomor... Ya satu deh, dari tadi nomor satu nggak pernah. Yang angkat tangan baru Sari ya. Silahkan Sari, nomor satu, clearly. Ronnie, Ron coba bikin kalimat pakai
Ya, number six. Tolong perhatikan kalimat dan memakai bentuk komparatif dari adverbnya ya. Jangan salah. Brenda, Brenda, ga. Number 10, Brenda. Titin, Titin number 2. Ana number 4. Sudah? Ya, silahkan. Silahkan dibuat. Yang lainnya nggak ada yang mau angkat tangan lagi? Fikri mungkin. Titin, kamu belum angkat tangan loh. Nani, Nani, kamu nomor. Ya, coba yang agak susah dikit. Nani nomor 16. 16. Fanny, Fanny nomor di 26. Fikri, Fikri nomor 14. Titin 29. Apaan sih lebay? Hah? 2? Kok 2 sih? 29. Jauh banget. Ya nggak sih? Titin bukannya yang terakhir barusan ya? Oh, kamu soalnya angkat tangan lagi berarti ya barusan. Salah nih, siapa suruh angkat tangan lagi? Lah yuk salahnya. Siapa suruh angkat tangan lagi? Oh iya ya. Maaf, maaf. Maksudnya tuh saya kira belum angkat tangan. Sudah angkat tangan. Ya sudah, baiklah nomor 2. Maaf, maaf. Maksudnya asal aja gitu. Siapa yang belum angkat tangan? You can hear Mr. Nick's voice more clearly than I do. Oke, sip. Ya, seperti itu ya contohnya ya. He run more quickly than his. Ron, coba kamu tambahin sedikit. Itu kalau di situ kan quickly, satu quickly-nya ya, tulisannya quickly-nya spellingnya sedikit salah. Kedua, run. Kalau run terus subjeknya he, berarti kayaknya harus tambahin sesuatu bukan? Kalau simple present tense, terus subjeknya he berarti apa? Masa he run, ya kan? Yang terakhir, kalau misalnya kamu, ini kan membandingkan adverb. Adverb itu kan kata kerja. Jadi dia berlari lebih cepat daripada anjingnya. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma kayak gitu doang. Kalau di bahasa Inggris tuh sebaiknya kamu menambahkan sedikit agiran di belakangnya. Jadi dia berlari lebih cepat dibanding anjingnya berlari gitu. Tapi berlari yang kedua itu diganti dengan auxiliary, pakai do does. Kayak punyanya Sari itu. Itu yang benar. Kalau kamu membandingkannya adjektif, misalnya I'm taller than you atau you are thinner than me kayak gitu. Itu kalau itu kan kamu membandingkan kurus dan lain-lain kata sifat kan. Kalau kata sifat nggak perlu ditambah auxiliary. Ya lupa, Fik. Tadi kamu nomor berapa ya sih? Sebentar tak ingat. Ayo Ron dibenerin Ron. Fikir tadi. Oh 14, 14. Sudah. Aduh ngelembur lagi deh kita. Ya sudah, ayo cepat. Aduh ini kenapa? Sebentar, mohon maaf tadi agak error. Sudah ya, Fikri tadi nomor 14 ya, 14. Number 4, tadi punya siapa? Sari tadi belum tak kasih nilai Ben. Anna, Rudy has effectively itu nggak kayak gitu kayaknya. Kesusahan ya. Coba sih, anak-anak kamu ganti deh. Nah, apa ya? Atau si effectively itu nggak kayak gitu caranya. Artinya nggak ada hubungannya sama drawing atau can drawing be effective? Can drawing be effective? Right. Is there such a thing? No, right? Yeah, I don't think so. Oke. Ana coba kamu ganti bentar kalimatnya. Fanny, honest. Oh, bukan. Fanny itu komparatif ya.
bentuk komparatif. Honestly itu dengan jujur. Kalau kejujuran itu honesty. Lain lagi. Nani, I can kebalik Nan. Nani itu kebalik, terus di akhir, karena ini kan kamu membandingkan kata kerja. Berarti tambahkan auxiliary. Kalau ini kamu mau auxiliary-nya mau kamu pakai can juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu membandingkan kata kerja, sebaiknya di belakang itu kamu ulang. Ulangnya pakai auxiliary ya. Auxiliary apa? Tolong dibuka modul 6. I don't think effectively is something that you can use to describe draw, the activity draw. Effective is like for, I don't know, speak. You speak effectively. You talk effectively. You work effectively. Fikri, today my boss was angry at me, but his... Huh? What? What kind of sentence is this? Angrily itu kan dengan marah. Fik. Jadi apa? Jadi itu harus ada kata kerja. Suatu kata kerja yang kamu jelaskan. Jadi melakukan sesuatu dengan marah, begitu kan? Tapi ini itu bentuk komparatifnya. Jadi kamu harus memakai adverb dan bentuk komparatif. Jadi melakukan sesuatu dengan lebih apa ya? Lebih marah gitu. Ayo, agak susah ya. I can do that Brenda, komparatif bukan superlatif. Kenapa pakai most? We can study more happily tonight. Then kapan, Titin? I can dance better than you do. Huh, see? Not as hard as you think it is, right? Oke, Nani sudah betul. Itu kamu bilang I can dance better than you can juga gak apa-apa. Tapi I can dance better than you do juga gak apa-apa. Buat yang masih belum, coba lihat. Punyanya Nani, itu bener. Tadi yang di awal punyanya Sari, itu bener. Fanny sudah hampir. You must work more honestly. Pembandingnya apa? Then apa? I can do that more seriously than you, Brenda. Tolong dikasih di akhir kan. Saudara-saudara, saya sudah menjelaskan kesekian kalinya. Tolong didengarkan. Kalau misalkan itu tuh kata, ini kan pembandingkan adverb. Jadi harus ada kata kerjanya harus ada ulang. Something more apa, then kalau misalnya cuman adjective, kamu bisa bilang I am more serious than you, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau bilang I can do that faster than you do, karena kamu bilang yang kamu jelaskan itu adalah worknya, maka di belakang harus kamu tambahkan satu kata kerja untuk menjelaskan. Today is my break. Aduh, bingung aku kalimatnya Ana ini apa nih? My break time, dipisah ya, Ana. Break time itu bukan kata kerja. Yang kamu jelaskan pakai effectively itu harus kata kerja. Tadi saya sudah kasih contoh, mau ngomong, bekerja kayak gitu itu boleh. Aduh, sebentar ini aktivitinya error lagi. Iya, harus ada auxiliary di belakang. Dian, kamu belum saya kasih nomor ta? Berarti belum angkat tangan kali ya tadi. Dian, 24.
We can study more happily tonight then. Oke lah, saya betulin lah. We can study more happily tonight than we could yesterday. Gitu ya. Perhatikan, ini harus ada. Maksudnya itu untuk biar menegaskan itu loh. Apalagi tadi? Oke lah. Titin oke. Mama was angry to me. Fake angrily itu menjelaskan kayak yang tadi tuh loh. Misalkan tadi yang terakhir ini punya siapa tadi? Study more happily. Maksudnya kan yang happily, yang dengan bahagia. Happily ini kan dengan bahagia. Menjelaskan apa study. Jadi studinya itu dengan lebih bahagia gitu loh. Kalau punya kamu tuh kan angrily. Jadi harus sesuatu yang dilakukan dengan marah, dengan lebih marah. Apa? Kata kerja yang dijelaskan dengan lebih marah. Roni mana ya Ron? He Roni kalau sudah ada run nggak usah pakai is, kecuali itu bentuk continuous, jadinya is running kan. Kalau misalnya nggak usah. Kata kerja ya udah kata kerja aja, nggak usah is. Terus kata kerjanya ini mau ulangi lagi. Kalau he berarti run atau runs pakai s. Simple present kan. Sama juga his dog. His dog itu termasuk it bukan? Kalau it pakainya do atau does? Dian, kamu ngapain angkat tangan lagi kan sudah tak kasih nomor. Ger. Kalau pakai can bisa nggak? Karena yesterday kan. Yang di depan nggak apa-apa. Kalau belakang ini kamu nulis sendiri yesterday gitu loh. Yang penting ada ya. Minimal ada lah. My mother woke up. Ah, ini lagi. Nggak ada more early ya. Adanya earlier, Dian. Perhatikan, tidak semua yang dua suku kata itu jadi dikasih more. Kalau early ini termasuk contoh yang early itu BTW adalah adverb. Meskipun ada li-nya ya. Jadi nggak ada early li ya, tolong. Early itu bisa adjektif, bisa adverb. Terus gue mesti bilang wow. Ya gue juga tahu udah 11:45, makanya ya udah deh. Ini makanya saya bantu betulin kan. Kalian mau nggak? Misalnya udah nggak mau kasih nilai juga nggak apa-apa. Angry itu ingat ya, Fik, itu angry. Kesusahan tau. Ganti ganti ganti. Fikri ganti Fik. Apa ya? Sudah gak ada yang gampang loh padahal. Tadi ada yang nomor 12 nggak? Kalau nggak ada coba Fik kamu nomor 12 coba Fik. Salah nggak bisa. Angrily itu harus menjelaskan kata kerja. Itu di situ angrily itu mau pakai sebagai apa? My mother woke up earlier than me. Eh, lihat sekali lagi ya. Lihat bedanya.
Geseran. Aduh, ya ampun. Udah coba itu digeser, bisa digeser dari sana. He walks, aduh, walks ya, walks very slowly. And ini dua kali. Oke lah, saya betulin. Punya Roni tadi mana? Roni tadi sudah betulin akhirnya belum? Dian kayak gini ya. My mother woke up earlier than I did. Oke, ya dia kayak gini sih sebentar. Ya, jadi slow ini kebetulan juga bisa artinya adverb ya. Mana sih tadi? Oh ini. Jadi ini kamu mau tulis gini juga bisa. Mau she walks more slowly than he does boleh. She walks slower than he does juga boleh. Ya, itu sudah dijawab sama Brenda. Terus punya Roni. Mana tadi? Oh, Susan works. Gini ya, Ron. Untuk memberikan lebih cepat daripada saya gitu kan. Jadi dia bekerja lebih cepat dari saya. Dikasih more quickly than I do. Gini. Yang lainnya sudah benar. Sudah ada lagi yang masih belum saya bilang oke dan belum yang saya kasih jawab. Aduh dia nanti aja sudah dapat kan. Sudah nanti kapan-kapan lagi, kapan-kapan. Dari kerjakan yang sudah ada lagi yang belum membetulkan yang belum saya kasih. Ana, halo Ana. Ana, halo Ana. Ana kamu masih ada di situ nggak? Kamu belum dapat poin karena ini akhirnya. Sudah dapat belum? Sudah benar belum? Fanny kamu juga belum betulin kan? Yo wes, gak gelem berarti nggak usah. Sudah, endi? Dense crowded apa sih? You must work more honestly than crowded? What do you mean dense crowded with your employer? Scolded. Scold. Aduh, ini mendingan gini, tak benerin. Siapa? Fanny ya. Misalnya ada orang lain tuh misalnya kamu karyawan baru ya kan? Ada karyawan baru, terus karyawan sebelumnya itu dipecat karena dia tidak jujur. Maka kamu bilang, you must work more honestly than she did. Karena dia tidak jujur, makanya dia dipecat. Misalnya kayak gini. Contohnya ya. Oke, Fanny sudah oke. Tadi siapa lagi yang belum? Ana, jadi kamu mau jadinya gimana? Kalimatmu apa atau an? Kalau nggak mau dibantu juga nggak apa-apa. Ronaldo is playing. Oh oke, ya ini boleh lah. Eh, cara cara kamu make effectively sudah oke. Sedikit permasalahan dengan bentuk itunya sih. Most itu paling kan. Jadi misalkan kamu punya Ronaldo, Bambang Pamungkas sama siapa satu lagi? Ya Wayne Rooney. Terus kamu membandingkan dari tiga itu yang paling efektif adalah Ronaldo. Maka kamu bisa pakai the most among the three of them. Ya kan? Jadi jangan pakai is playing ya. Kalau is playing itu berarti maksudnya kamu bilang sekarang lagi main. Ya oke lah. Misalkan kamu lagi nonton pertandingan. Tapi kalau misalnya kamu cuma membandingkan antara dua, berarti kamu pakainya more ya, jangan most. Untuk menekankan bahwa itu adalah itu apa? Yang kamu bandingkan kata kerjanya kasih das di belakang. Gini ya, Ronaldo is playing more effectively than Bambang das. Komparatif. Kalau superlatif jadi gini. Misalkan
Yes. Ini. Jelas seperti ini. Jadi disiapkan baik-baik nanti untuk TTM, dibaca lagi latihannya. Sekian materi untuk hari ini dan TTM online terakhir dari saya. Sama-sama. Terima kasih kembali Mas Roni. Usahanya, effortnya oke banget hari ini. Really appreciate your effort for tonight. Great effort, guys. Really loves it. See, when you show some effort, like more energy into it, I think learning can be more fun. Nope, nope. This is our last online tutorial, and next I will be seeing you on the 21st of April. That's our next face-to-face session. No, not next week, 21st. So we will have a break from now until the 21st of April, and now you will have the chance to work on your homework, okay? Pinjam memorinya buat ujian. Hah? Maksudnya memorinya itu apa? Oke, sudah ada yang offline? Baiklah, seperti itu ya. Terima kasih kembali sudah datang. Terima kasih lagi sudah datang. Good night everybody. Bye-bye. See you too. Bye-bye.